Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Asih Kurniasih ya, dan mbaknya tanya seperti ini. Oh, kalau istirahat siangnya Mbak gimana? Terus kalau kita mau makan apa harus nunggu majikan atau kita beli sendiri? Jadi di sini buat teman-teman yang masih pemula kepengen bekerja ke Singapura ya, khususnya untuk makan siang dan untuk jam istirahat siang itu bagaimana ya? Jadi di sini untuk yang kepengen kerja ke Singapura biasanya nggak ada jam istirahatnya Mbak ya, bagi yang masih pemula. Dan mengenai jam istirahat itu juga tergantung kepada majikannya, apakah mau ngasih jam istirahat sama kalian atau tidak, kayak gitu. Tentang jam makannya ya kayak gitu. Biasanya di sini kalau makan siang itu biasanya ya seperti biasa, harus bersama dengan sang majikan, atau mungkin ibaratnya majikan dulu yang makan terus nanti kalian yang mungkin sisanya lah, atau kalian mau diambilkan lah ya, kayak gitu. Semuanya tergantung kepada pihak majikan. Oke. Dan di sini buat teman-teman semuanya, ini semua jangan sampai kalian jadikan beban pikiran ya. Ini semua nggak penting. Yang penting di situ kalian mendapatkan majikan yang baik. Di situ yang penting kalian merasa nyaman aja ya. Dan yang pasti kalian di sini bakalan mulai beradaptasi dengan keluarga majikan karena masih baru, karena masih pemula, baru pertama kali memulai bekerja ke rumah majikan tersebut ya. Jadi di sini kalian semua nggak perlu yang namanya berpikir sampai kemana-mana, itu semua nanti bakalan berjalan dengan sendirinya. Di situ kalian akan merasa terbiasa kalau semua itu sudah kalian jalani setiap hari ya, kayak gitu. Ibaratnya sebagai rutinitas lah ya, pekerjaan sehari-hari di rumah majikan. Misalkan yang awal mulanya kalian di situ akan merasa ya Allah benar-benar terbebani karena pekerjaan yang begitu banyak, karena mungkin juga kalian harus, mungkin pekerjaannya terlalu banyak, rumahnya besar, terus kalian harus bersih-bersih dari lantai bawah mungkin, terus nanti lantai ke atasnya lagi, belum lagi nyuci mobil, belum lagi untuk belanja, belum lagi untuk masak, belum lagi untuk yang lain-lainnya. Itu mungkin akan menjadi sebuah beban buat kalian semuanya. Tapi di sini misalkan kalau kalian sudah menjalani semua itu dengan ibaratnya setiap hari, ibaratnya itulah memang ini rutinitas saya di rumah majikan, ya udahlah ini saja yang saya jalani setiap harinya ya. Jadi di sini semuanya harus dijalani dengan penuh kesabaran dan juga ikhlas. Kalau kalian ibaratnya di sini merasa ya Allah tertekan banget dengan pekerjaan yang begitu banyak, ya Allah tertekan banget pekerjaan begini, setiap hari pekerjaan nggak ada habisnya. Kalau dipikir-pikir teman-teman ya, yang namanya pekerjaan itu memang nggak akan pernah ada habisnya kalau kita nggak memaksakan diri untuk berhenti istirahat sejenak. Memang. Apakah hal ini terjadi pada saya? Iya teman-teman, saya juga merasakan hal yang sama. Meskipun saya berada di Singapura sudah belasan tahun, saya merasa hal yang sama, bahwasanya ya Allah, kenapa pekerjaan ini nggak pernah ada habisnya? Ya, mau jalan ke sini ada kerjaan, jalan ke sini ada kerjaan, maju mendapatkan pekerjaan, mundur kita juga ada kerjaan lagi. Jadi di sini memang seperti ini teman-teman. Ya alhamdulillah ada pekerjaan. Kalau misalkan kita berada di rumah majikan dan di situ kita benar-benar nggak mendapatkan pekerjaan apapun, kita nggak mendapatkan kesibukan apapun ya, jadi dari situ benar-benar ya Allah bingung mau ngerjain apa. Ada teman-teman yang ngeluh seperti itu sama saya, curhat seperti itu sama saya, bahwasanya Mbak, saya bingung di rumah majikan ini mau ngerjain apa ya, rumahnya kecil, terus juga bersih, rapi, terus saya mau ngerjain apa Mbak kira-kira? Saya juga jadinya nggak enak sendiri. Nah, jadi dari sini buat kalian semua yang mungkin lah ya di rumah majikan itu ada pekerjaan itu, ya alhamdulillah. Ya pokoknya kalian bergerak aja, jangan sampai terlihat kalian itu benar-benar santai di situ. Jangan ya, apalagi masih baru, apalagi kalian baru join dengan majikan tersebut, itu terlihat harus benar-benar rajin. Kalian di situ harus benar-benar terlihat sibuk kayak gitu loh teman-teman ya. Harus pinter-pinter diri kita sendiri ya. Jadi di sini jangan sampai terlihat lengah bahwasanya oh pembantu saya ternyata orangnya rajin. Jadi kita harus benar-benar pinter lah ya, ibaratnya harus ibaratnya rapi-rapi lah, lap-lap. Apalagi di Singapura nih teman-teman ya,
debu sedikit aja kadang majikan bisa komplain ya. Jadi di sini kalian semua jangan sampai terlihat nganggur di depan majikan, oke? Dan di sini buat teman-teman yang masih pemula, misalkan Mbak nanti saya juga bingung, saya harus ngerjain apa aja di rumah majikan. Kalian jangan sampai berpikiran yang jauh dulu ya. Di sini nanti kalian semua akan dibawa ke rumah majikan itu, kalian pasti di sana akan dikasih tahu oleh majikan bahwasanya kamu harus ngerjain ini. Rutinitas kamu dari pagi sampai sore seperti ini. Mungkin akan dibuatkan jadwal, itu ada juga dari Senin sampai Sabtu. Mungkin minggunya nanti dibikin santai, atau mungkin dibawa keluar, atau mungkin dibawa ke rumah saudaranya, atau dibawa ke rumah ibunya. Jadi dari sini kalian janganlah berpikiran yang macam-macam dulu ya teman-teman. Ibaratnya kalian harus mikirnya yang jauh banget. Jangan sampai kalian takut dengan bayang-bayang ya. Misalkan kalian sudah takut dengan bayang-bayang, di situ kalian bakalan merasa ya Allah berat banget untuk melangkah ya. Jadi di sini niatkan semuanya karena Allah, niatkan bismillah mencari rezeki, semoga diberikan kelancaran, semoga diberikan kemudahan, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang bisa menerima saya dengan apa adanya. Ya kayak gitu teman-teman. Kalian harus berdoa yang benar-benar detail, berdoa sama Allah, minta sama Allah, rajin berdoa, mendekatkan diri selalu sama Allah agar apa toh? Ya, agar kita nanti setelah sampai di rumah majikan, majikan itu selalu berbaik hati pada kita. Agar majikan itu benar-benar punya yang namanya rasa welas asih sama kita ya, agar di situ kita bisa merasa nyaman, bisa merasa benar-benar ya Allah alhamdulillah akhirnya saya dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Meskipun saya di sini bahasa benar-benar masih susah, tapi alhamdulillah majikan mau menerima kekurangan saya ya. Benar-benar di situ kalian merasa ya Allah alhamdulillah sudah dipertemukan dengan majikan yang baik. Alhamdulillah ya Allah saya punya yang namanya tempat tidur yang baik. Karena di sini ada juga teman-teman ya, sebagian besar dari teman kita itu misalkan ada yang tidurnya itu masih di dapur. Karena apa? Rumah majikan sangat kecil ya. Ada yang tidurnya di dekat tempat pembuangan sampah. Ada di sini, saya nggak nakut-nakutin. Justru di sini saya berbagi ataupun sharing kepada kalian agar kalian nantinya nggak kaget bahwasanya di Singapura tuh ada rumah yang ukurannya kecil, ada juga rumah yang ukurannya gede ya, tergantung juga pada majikan kalian. Apakah majikan kalian nanti tinggalnya di rumah kondo atau flat atau rumah banglo ya, kayak gitu loh teman-teman. Jadi di saat interview kalian nggak ada salahnya kalau misalkan kalian tanya, "Mem tinggalnya di rumah flat, kondo atau banglo?" Ya kayak gitu. Nggak ada salahnya kalian bertanya di saat interview. Daripada nanti kalian nggak tanya terus kalian juga nggak tahu, dari situ kalian bakalan dibawa ke rumah majikan, tiba-tiba wah kaget, rumahnya majikanku ternyata gede banget. Rumahnya mungkin tingkat 3, ada mobilnya 2, ada anjingnya. Lah kenapa di saat interview nggak mau tanya Mbak ya? Makanya di saat interview harus tanya. Sama halnya seperti saya, di saat interview saya tanya, rumahnya apa Mem? Tinggalnya di rumah flat kah, kondo, apartemen, punya mobil enggak, kayak gitu, punya anjing apa enggak, kayak gitu saya tanya. Kalau majikan nggak suka ya udah, saya menunggu lagi majikan yang baru untuk interview lagi. Saya kayak gitu teman-teman. Saya ini orangnya benar-benar nggak kesusu, nggak keburu-buru. Siapa yang mau ngambil saya ya monggo. Kalau mungkin di saat interview saya terlalu banyak pertanyaan, ya udah kalau nggak mau ya udah, saya juga nggak memaksakan tenaga saya kepingin cepat-cepat bekerja, enggak. Saya itu benar-benar ibaratnya manut ing dalane Gusti. Itu aja teman-teman ya. Saya di sini mencari rezeki, yang penting halal, yang penting saya itu dipertemukan dengan majikan yang baik agar saya di situ merasa betah, nyaman, agar saya nggak pindah-pindah terus kayak gitu teman-teman. Saya nggak benar-benar nggak memaksakan diri saya, oh nanti kamu akan interview hari ini terus mungkin lah ya pekerjaannya seperti ini, bagaimana, apakah kamu bisa apa enggak. Ya di situ saya mengajukan pertanyaan sendiri kayak gitu. Misalkan tentang libur juga saya ajukan, misalkan tentang sisa potongan gaji saya juga bertanya, nanti masih ada sisa berapa dan lain sebagainya yang menurut saya benar-benar penting banget.
dan yang paling utama tentang HP teman-teman ya, karena di sini saya kan sudah berkeluarga, saya sudah punya anak, otomatis yang namanya HP buat saya sangat penting ya. Kalau misalkan ada apa-apa dengan keluarga yang ada di Indonesia, sudah pasti saya kan harus cepat-cepat membalesnya kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia ya, mungkin kalian sedang menunggu-nunggu kapan ya saya dapat majikan, kapan ya job saya turun ya, kayak gitu teman-teman pasti ya. Karena di sini kalian semua pasti bakalan berpikir nggak mau tinggal lama-lama di PT ya, bener apa enggak? Pasti keluarga kalian yang ada di rumah juga berdoa, membantu, mendoakan kalian semua agar cepat dapat majikan, agar cepat terbang ke Singapura. Itu sudah pasti keluarga kalian yang dari belakang itu ngasih support, ngasih dukungan, ngasih doa sepenuhnya buat kalian. Jadi di sini buat teman-teman yang saat ini masih tinggal di PT, ayo dekatkan diri selalu sama Allah ya, semangat, semangat dan terus semangat. Jangan sampai kendor ya. Pokoknya kalian harus ingat dengan tujuan awal kalian, bahwasanya kalian kerja ke luar negeri pasti punya sebuah cita-cita. Pasti di sini kalian punya impian yang begitu besar. Untuk itu harus semangat, berdoa ya, berdoa minta sama Allah yang terbaik buat kalian, agar apa toh, agar dipertemukan dengan majikan yang baik ya, agar mendapatkan mungkin tempat tidur yang layak lah ya, ibaratnya kayak gitu, mendapatkan tempat tidur yang benar-benar enak, kalian di situ bisa istirahat setelah capek seharian bekerja di rumah majikan ya. Karena apa teman-teman, alhamdulillah saya itu di sini teman-teman ya, mulai dari majikan India dan sekarang sampai majikan bule ini, alhamdulillah di sini saya mendapatkan kamar pribadi. Dan di sini tuh nggak semua mbak-mbak TKW mendapatkan kamar pribadi, nggak semuanya, tergantung dari rumah majikannya ya. Dan di sini teman-teman saya juga sekalian ya ngasih tahu kalian ataupun berbagi bahwasanya untuk yang saat ini majikan saya tinggalnya di rumah kondo ya. Itu rumahnya nggak gede-gede amat ya, pokoknya lumayan. Kalau kita bersihin satu orang mah ya cukup-cukup, capek juga ya. Yang namanya kerja dimanapun juga capek, tapi di sini kan ibaratnya yang penting kita kerjanya di situ nyaman ya, kita cocok dengan majikan kayak gitu ya. Yang penting kita harus tetap semangat. Dan satu lagi kuncinya untuk menuju kesuksesan itu cuman butuh kesabaran. Itu aja teman-teman. Kalau di sini kalian nanti semuanya yang sudah sampai di rumah majikan, kalian mau bersabar melewati prosesnya, mau bersabar menjalani prosesnya, insya Allah di situ kalian akan menjadi orang yang sukses berikutnya. Karena apa? Mencari uang tanpa ada kesabaran, kalian nggak bisa mendapatkan uang. Ingat ya teman-teman, itu pesan saya. Kalau nggak sabar nggak dapat uang. Kalau kalian nggak sabar, kalian nggak bakalan bisa sukses. Di sini saya nggak nakut-nakutin. Saya berbagi apa yang sudah saya jalani selama ini berada di Singapura. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat ya. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Dan buat teman-teman semuanya yang kepengen bertanya entah itu tentang apa saja lah ya, silakan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga kalian semuanya nanti merasa betah nyaman di rumah majikan, bisa finish kontrak sampai 2 tahun. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.